Pupus sudah perjuangan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Supporter Indonesia yang kecewa berharap pelatih Patrick Kluivert segera dipecat. Ini kita nggak tahu nih apa yang harus diganti, kayaknya si Patrick harus diganti kayaknya. Menurut gua nih kesalahan timnas Indonesia itu kecepatan ganti pelatih ya. Bener nggak? Coba besok ketua PSSI kalau ngambil keputusan itu pikirkan baik-baik. Kita pemain sudah bagus ya kan, tinggal cari pelatih yang benar-benar tahu tentang permainan Indonesia sesungguhnya. Ya, kami rindu Sintayong. Sintayong is the best for kami. Ya. Tragedi terhina di tahun ini. Mimpi rakyat dijual murah. Gagal total ke Piala Dunia 2026. Karma jahana menghantui PSSI. Siapa biangkerok kegagalan memalukan ini? Jelas, Erick out, Kluivert out sekarang. Erick Thohir, pengkhianat utama. Anda, ketua PSSI, adalah noda terhitam sejarah sepak bola kita. Keputusan gila pecat Sintayong, pondasi tim demi ambisi politik dan eksperimen bodoh. Mana janji tim kepelatihan terbaik? Nol besar, hanya kegagalan historis. Mundur, jangan hanya minta maaf, tanggung jawab, dasar bodoh. Kluivert, bencana taktis. Patrick Kluivert datang dengan nama busuk, taktik nol besar. Dua kekalahan adalah bukti strategi amatiran total. Tim tanpa jiwa, tanpa arah. Anda memukul kursi, kami patah hati. Usir dia dari bumi Indonesia. Dia perusak mimpi. Korban murni para pahlawan diaspora. Pemain diaspora mengorbankan karir emas Eropa demi janji PSSI. Mereka kini jadi tumbal dari kepemimpinan gagal dan bodoh. Air mata Tom Hay, Kelvin Verdonk adalah manifestasi pengkhianatan ini. Reputasi mereka jadi taruhan. Kalianlah pejuang sejati. Kami cinta kalian. Kesimpulan akhir, PSSI busuk, gagal membawa tim yang sudah diambang sejarah. Reformasi total atau mati. Kegagalan biadab dan pengkhianatan berdarah. Mimpi 270 juta jiwa dikubur oleh tangan kotor federasi dan kepelatihan buruk. Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Karma jahana menghantui. Ini adalah tragedi, bukan sekedar kekalahan. Ini adalah penampakan nyata dari kehancuran yang direncanakan. Kekalahan memalukan 0-1 dari Irak di menit-menit krusial adalah palu godam yang memecahkan kaca harapan rakyat. Semuanya berawal dari satu keputusan sinting, buta, dan penuh ambisi politik yang tak terukur. Erick Thohir, Anda telah jadi noda terhitam sejarah. Anda bukan lagi ketua umum PSSI. Anda adalah pengkhianat terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Di titik di mana kita sudah berdiri di ambang pintu surga Piala Dunia, sebuah pencapaian yang dibangun dengan keringat, darah, dan air mata, terutama di bawah tangan dingin pendahulu yang Anda singkirkan. Anda datang sebagai algojo. Anda dengan segala kesombongan jabatan, berani-beraninya menghapus fondasi yang sudah kokoh, merobek buku sejarah di tengah halaman paling indah, hanya untuk menancapkan patung berhala bernama Patrick Kluivert. Mana janji tentang tim kepelatihan terbaik yang Anda gembar-gemborkan? Mana bukti dari langkah strategis di momen krusial? Yang tersisa kini hanyalah puing-puing strategi amatiran, hasil kerja seorang pelatih yang riwayat kegagalannya di klub jauh lebih panjang daripada prestasinya. Patrick Kluivert adalah bencana taktis. Dia datang dengan nama besar busuk, tetapi taktik nol besar. 2 kekalahan mematikan, 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak adalah warisan pahit yang akan dicatat dengan tinta hitam kelam. Tim terlihat tanpa jiwa, tanpa cetak biru, hanya mengandalkan keajaiban individu. Pergantian pemain kacau, keputusan taktis terlambat, dan ekspresi di pinggir lapangan yang tidak mencerminkan tanggung jawab atas mimpi satu bangsa. Anda memukul kursi di bench sebagai ekspresi frustrasi Tuan Kluivert. Itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang Anda tancapkan di dada 270 juta orang.
Anda harus diusir dari bumi pertiwi ini. Mereka, para pemain diaspora adalah korban murni kejahatan ini. Pikirkan ini, wahai bangsa yang kecewa. Para pemain diaspora ini telah menyerahkan karir emas mereka. Mereka mempertaruhkan privilege bermain di Liga Eropa yang mapan, meninggalkan kenyamanan hidup di Belanda dan negara-negara maju lainnya. Semua demi panggilan suci merah putih atau janji manis bahwa ini adalah jalannya. Mereka datang untuk mengantar bangsa ini ke Piala Dunia, bukan untuk dijadikan tumbal politik dan eksperimen pelatih yang gagal. Lihat air mata Tom Hay, dengar erangan Calvin Verdonk. Mereka bukan orang Indonesia yang tumbuh dengan mentalitas pasrah. Mereka datang dengan mentalitas juara Eropa. Dan kini mereka harus merasakan pahitnya kegagalan yang diciptakan oleh kepemimpinan bodoh. Reputasi karir mereka di klub bisa terancam. Nilai pasar mereka bisa turun. Semua karena kekonyolan manajemen Puncak. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pengorbanan gila ini? Hanya omong kosong. Terima kasih atas perjuangan dari Anda, Tuan Thohir. Itu sangat tidak cukup. Wahai kepala PSSI, cukup sudah kesombonganmu. Segera letakkan jabatan itu. Kembalilah ke urusan bisnis atau politik yang Anda kuasai. Sepak bola adalah urusan rakyat, urusan martabat bangsa, bukan playground untuk ambisi pribadi Anda. Untuk adik-adik diaspora dan pemain lokal, kalian sudah bertarung layaknya singa yang dikhianati. Kalian bersih dari dosa kegagalan ini. Maafkan kami yang telah membiarkan kalian berjuang di bawah pimpinan yang salah. Kami tetap bangga, kami tetap cinta, dan kami akan selalu mendukung kalian. Jangan pernah lelah untuk menyertai Indonesia. Bahkan ketika para pemimpinnya sendiri telah membuat cinta itu menjadi sangat menyakitkan. Hancurkan dan bangun kembali. Sekarang saatnya revolusi total. Kluivert out, Erik out. Kegagalan ini harus menjadi titik didih yang meledakkan seluruh struktur kepengurusan PSSI yang busuk. Jika kalian masih punya sedikit pun rasa malu, mundurlah sekarang. Jangan korbankan lagi Garuda di masa depan. Timnas Indonesia digagalkan Erick Thohir ke Piala Dunia 2026. Jay Itzes tegaskan perjuangan Garuda untuk masa depan tidak berhenti di sini. Kami bidik 2030. Kami, supporter Garuda, sangat bangga luar biasa dengan Jay Itzes dan para pemain serta ketulusan hati mereka demi membanggakan publik tanah air. Di tengah puing-puing kekecewaan nasional pasca kekalahan menyesakan 0-1 dari Irak, sebuah cahaya martabat yang tak tertandingi bersinar dari dada para pejuang di lapangan. Sorotan bukanlah pada kegagalan taktis pelatih asing yang overrated atau janji kosong federasi yang selalu berlumur drama. Fokus utama tertuju pada ketulusan heroik dan pengorbanan jiwa para pemain yang dipimpin oleh Genoa Itzes, sang palalin di jantung pertahanan Garuda. Saat peluit panjang ditiup mengakhiri mimpi 2026, air mata kepedihan mengalir bukan karena menyerah, melainkan karena rasa sakit dari sebuah cita-cita suci yang dicuri. Jay Itzes sebagai kapten berdiri tegak laksana benteng terakhir, menolak untuk menunduk di hadapan takdir yang menyakitkan. Kata-kata yang keluar dari bibirnya adalah mantra suara yang jauh melampaui ucapan formal seorang atlet. Itu adalah deklarasi cinta sejati pada merah putih. Itzes dengan tegas mengabaikan narasi pembelaan diri federasi. Dia memilih untuk bertanggung jawab secara jantan atas kegagalan mencetak gol, menyatakan, "Kami menyalahkan diri sendiri. Kami menciptakan peluang, tapi kami gagal memberikan hadiah kepada diri kami." Ini adalah kejujuran yang langka, sebuah tamparan bagi mereka yang selalu mencari kambing hitam di kursi manajemen. Namun, di balik pengakuan kekalahan itu tersembunyi pesan yang membakar semangat. Tim ini bukan hanya untuk sekarang, ini untuk masa depan. Hidup kami tidak berhenti di sini. Sumpah ini diucapkan oleh seorang pria yang telah meninggalkan kenyamanan Eropa, mempertaruhkan karir mahalnya hanya demi Panji Indonesia. Lihatlah pengorbanan para pemain diaspora lainnya. Tangisan pilu Tom Hay, raut kesakitan Calvin Verdonk. Mereka datang dengan membawa jiwa juara Eropa, bukan mentalitas pasrah, hanya untuk disajikan dengan eksperimen kepelatihan yang dipertanyakan. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang bersedia menanggalkan segalanya.
Kebanggaan ini adalah murni milik mereka, hasil dari tetesan keringat dan perjuangan di lapangan, bukan produk kebijakan federasi yang selalu menimbulkan polemik. Kepemimpinan Idzes bahkan meluas hingga off-field. Aksinya menenangkan supporter dan meminta mereka berhenti melemparkan botol adalah gestur kesatria yang menunjukkan bahwa bahkan di tengah kekacauan emosi, martabat bangsa harus dijaga. Mimpi Piala Dunia 2026 memang telah usai. Biarkan mereka yang bertanggung jawab atas kursi kepelatihan dan federasi merenungkan kegagalan biadab ini. Tetapi bagi Idzes dan para pemberani Garuda, ini hanyalah akhir dari sebuah babak. Dengan fondasi tim yang solid, proyek indah yang mereka bangun dengan chemistry luar biasa, target berikutnya telah dicanangkan dengan darah dan sumpah. Piala Dunia 2030. Api perjuangan suci ini akan terus membara, dihidupkan oleh ketulusan hati para pahlawan sejati tanpa perlu tepuk tangan dari kursi kekuasaan. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Joey Pelupes menunjukkan performa luar biasa dalam debutnya bersama Timnas Indonesia yang langsung mendapat sorotan dari publik dan media nasional. Sebagai gelandang bertahan, ia memperlihatkan gaya bermain agresif dan disiplin dalam menjaga kedalaman lini tengah. Menurut data Fotmob, Pelupes memenangkan 85% tackle dan 66% duel udara, sebuah statistik yang mencerminkan kekuatannya dalam menghadapi tekanan dan mempertahankan bola dari lawan. Performa itu menjadi bukti bahwa dirinya adalah sosok pemutus ritme serangan lawan yang selama ini dibutuhkan timnas. Dalam pertandingan melawan Bahrain yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Pelupes tampil sebagai jangkar di lini tengah. Ia mencatat sejumlah aksi penting termasuk 2 sapuan bersih, 1 intersepsi, 5 kali merebut bola, dan memenangi hampir seluruh duel yang terjadi baik di darat maupun udara. Kemampuan umpan Pelupes juga tidak bisa diremehkan. Ia mencatatkan 34 umpan sukses dari total 40 percobaan menghasilkan tingkat akurasi 85%. Kontribusinya bahkan memicu terciptanya serangan balik yang berujung peluang emas timnas. Kehadiran Pelupes di skuad Garuda langsung mendapat julukan sebagai pengacau ritme dari lini tengah lawan. Media menyebutnya sebagai gelandang pekerja keras yang mampu menjaga struktur permainan sekaligus mengatur tempo saat menguasai bola. Duetnya dengan Tom Haye di lini tengah mulai dianggap sebagai kombinasi ideal yang menggabungkan kekuatan fisik dan kecerdasan taktik. Dalam sistem permainan yang diusung pelatih Patrick Kluivert, Pelupes berperan penting sebagai penjaga keseimbangan tim. Kehadiran pemain naturalisasi asal Belanda ini memberi angin segar untuk timnas, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di tingkat Asia. Statistik dan penilaian publik membuktikan bahwa Pelupes bukan hanya tambahan pemain, tetapi elemen krusial yang mampu mengangkat kualitas permainan tim secara keseluruhan. Ia bukan hanya menyumbang kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan, disiplin posisi, dan pengambilan keputusan yang tepat di situasi krusial. Performanya pun direspons positif oleh supporter yang berharap Pelupes bisa menjadi andalan utama timnas dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Andre Rosiade menyerukan perlunya revolusi besar-besaran di tubuh PSSI dan PT Liga Indonesia baru. Ia menilai bahwa berbagai masalah yang terjadi di persepakbolaan Indonesia, mulai dari kepemimpinan wasit yang lemah, komisi disiplin yang tumpul, hingga manajemen liga yang tidak transparan, merupakan dampak dari lemahnya jajaran pengurus yang syarat dengan kepentingan pribadi. Menurut Andre, momentum RUU PSPT LIB pada 7 Juli mendatang harus dimanfaatkan untuk mengganti seluruh jajaran pengurus yang tidak menunjukkan integritas dan komitmen membangun sepak bola secara profesional. Ia mengusulkan agar posisi-posisi strategis diisi oleh sosok-sosok yang berkompeten dan tidak memiliki beban konflik kepentingan. Andre juga menyarankan agar federasi tidak ragu menggunakan pendekatan internasional, termasuk menggandeng tenaga profesional dari luar negeri demi mempercepat transformasi liga. Namun meski menyuarakan perombakan total, Andre menegaskan bahwa Erick Thohir tidak seharusnya disingkirkan.
Baginya, Erik adalah figur penting yang masih dibutuhkan untuk memimpin reformasi karena memiliki jejaring internasional, kapabilitas manajerial, serta pengaruh politik yang dibutuhkan dalam diplomasi sepak bola. Andre menyatakan bahwa kesalahan dan kelemahan dalam PSSI saat ini tidak semata-mata berada di pundak Erick Thohir, melainkan pada orang-orang di sekelilingnya yang bermain di balik layar untuk mengamankan kepentingan kelompok. Ia menilai publik perlu mendukung Erik untuk melakukan bersih-bersih di internal PSSI dan LIB tanpa harus menjatuhkan figur yang selama ini dianggap sebagai motor perubahan. Revolusi yang dimaksud bukan untuk menggulingkan Erik, tapi untuk membuang tokoh-tokoh bermasalah yang merusak sistem dari dalam. Menurut Andre, jika perombakan ini tidak segera dilakukan, maka kepercayaan publik terhadap PSSI akan kembali runtuh dan reformasi yang selama ini didengungkan hanya akan menjadi jargon kosong belaka.